Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal untuk teman-teman yang mengikuti P3K di Kementerian Agama untuk ujian moderasi beragama ataupun SKTT. Kalau tidak salah, Senin ini sudah mulai mengikuti ujian moderasi beragama. Senin sudah dimulai untuk tahap ikut ujian moderasi beragama. Sebelum mengikuti ujian moderasi beragama, sebaiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu ada 9 aspek moderasi beragama ataupun soal-soal nanti akan menyangkut dari 9 aspek ini. Yang pertama, bagaimana melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umat, adil, berimbang, taat konstitusi, toleran, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan menghargai tradisi lokal. Soal moderasi beragama tidak keluar dari 9 aspek ini. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal dari 9 aspek ini. Ini adalah video yang ke-6 tentang moderasi beragama. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk di-subscribe, di-share, dan di-like. Baik, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Apa yang mencerminkan sikap melindungi martabat kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari? A. Membiarkan orang lain terdiskriminasi karena agama. B. Membela hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang. C. Mendukung tindakan diskriminasi demi kepentingan kelompok. D. Mengutamakan kebutuhan kelompok mayoritas. E. Menghindari orang yang memiliki keyakinan berbeda. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Membela hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang. Pembahasannya, melindungi martabat kemanusiaan berarti memastikan hak asasi manusia dihormati tanpa diskriminasi. Soal selanjutnya, dalam sebuah rapat komunitas, terdapat ide untuk mendirikan fasilitas umum bagi masyarakat. Apa yang mencerminkan nilai membangun kemaslahatan umum? A. Menolak ide karena membutuhkan biaya besar. B. Memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. C. Mendirikan fasilitas hanya untuk kelompok tertentu. D. Mengabaikan kebutuhan masyarakat dan melanjutkan proyek pribadi. E. Menggunakan fasilitas hanya untuk keuntungan pribadi. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembahasannya, membangun fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat mencerminkan nilai kemaslahatan umum yang mengutamakan kepentingan banyak orang. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai adil dalam moderasi beragama? A. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang. B. Mengutamakan kelompok mayoritas dalam setiap keputusan. C. Membatasi kebebasan beragama. D. Memberikan hak lebih kepada kelompok tertentu. E. Menjaga kepentingan pribadi dalam semua kebijakan. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah A. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang. Pembahasannya,
Nilai adil dalam moderasi beragama adalah memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan status sosial. Soal selanjutnya, apa arti dari sikap berimbang dalam moderasi beragama? A. Tidak berpihak pada satu golongan tertentu saja. B. Mengabaikan semua perbedaan demi persatuan. C. Menyamaratakan semua agama tanpa pengecualian. D. Hanya mengakui agama mayoritas di masyarakat. E. Memihak kepada agama yang dianut mayoritas penduduk. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak berpihak pada satu golongan tertentu saja. Pembahasannya, sikap berimbang berarti menghormati semua golongan tanpa memihak dan tetap menjaga nilai keadilan. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan taat konstitusi dalam konteks moderasi beragama? A. Mengutamakan aturan agama daripada hukum negara. B. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Menyesuaikan hukum negara dengan aturan agama tertentu. D. Menolak perbedaan pandangan hukum. E. Mengabaikan hukum internasional. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasannya, taat konstitusi berarti menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal selanjutnya, toleransi dalam kehidupan beragama dapat diartikan sebagai A. Menghilangkan perbedaan keyakinan. B. Menghormati perbedaan agama tanpa memaksakan keyakinan. C. Menyatukan semua agama dalam satu ajaran. D. Membatasi kebebasan beragama. E. Menolak agama lain yang berbeda keyakinan. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Menghormati perbedaan agama tanpa memaksakan keyakinan. Pembahasannya, toleransi adalah sikap saling menghormati tanpa memaksakan keyakinan. Soal selanjutnya, prinsip dasar moderasi beragama terkait anti kekerasan adalah A. Melawan kekerasan dengan kekerasan. B. Mengedepankan dialog dan toleransi. C. Menghindari semua bentuk perbedaan. D. Memaksakan keyakinan kepada orang lain. E. Mengabaikan pelanggaran hukum. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Mengedepankan dialog dan toleransi. Pembahasannya, dialog dan toleransi adalah cara untuk menghindari kekerasan dalam keberagaman. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama? A. Setia pada agama tertentu dan menolak keberagaman. B. Menerima dan menghormati semua perbedaan agama dalam bingkai negara. C. Menjadikan agama sebagai dasar utama dalam pemerintahan. D. Mengabaikan hak kelompok agama minoritas. E. Mengutamakan satu agama dalam kebijakan publik. Jawaban yang tepat adalah B. Menerima dan menghormati semua perbedaan agama dalam bingkai negara. Pembahasannya, komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama adalah sikap yang menerima dan menghormati perbedaan agama dalam kerangka negara yang bersatu. Soal selanjutnya, menghargai tradisi lokal dalam konteks moderasi beragama berarti A. Menjaga keberagaman budaya dan tradisi lokal dalam kehidupan beragama. B. Meninggalkan semua tradisi lokal untuk mengutamakan satu budaya. C. Menyebarkan tradisi agama tertentu di seluruh daerah. D. Mengabaikan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan agama. E. Menghapuskan semua bentuk kebudayaan lokal yang tidak sejalan dengan agama.
Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah A. Menjaga keberagaman budaya dan tradisi lokal dalam kehidupan beragama. Pembahasannya, menghargai tradisi lokal berarti melestarikan keberagaman budaya dan tradisi lokal yang hidup berdampingan dengan agama dalam masyarakat. Soal selanjutnya, inilah teman-teman yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman yang akan mengikuti ujian moderasi ataupun SKTT dapat menjawab soal yang tepat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan soal dalam bentuk file, ada ratusan soal dalam bentuk file, nanti teman-teman bisa inbox ke email di bawah ini, yaitu dfaiz0@gmail.com. Nanti teman-teman bisa inbox ke email ini, nanti ada admin kami yang merespon tentang kebutuhan teman-teman. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.